Silakan kepada Ibu Teti Kusumawati untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustadz, ini ada pertanyaan, ada 3 seperti itu. Tapi yang ketiga tadi ini mungkin sudah dipertanyakan sama saudara kita sebelumnya. Mohon yang pertama, Ustadz, mohon bimbingannya nanti untuk amalan zikir yang bisa dapat bertawajuk, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, tadi kan Ustadz memperkenalkan nama Johir dan nama batin. Kalau nama Johir kan itu orang tua yang memberikan. Nah, kalau mau saya tanyakan, kalau namanya batin itu yang siapa yang memberikan? Kayak seperti saya kan namanya Pepi. Nah, nama batin saya itu gimana, Ustaz gitu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Ustaz. Baik, Bu Teti ya. Untuk tuntunan dan kefiat zikir Ibu ya, nanti bisa langsung sama Pak Daniel atau Pak Epit, karena setiap kita mau berzikir itu ada tata cara kefiatnya. Baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, sampai 3 kali. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baca 3 kali. Setelah itu baru Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baru baca Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu baru kita mulai zikirnya, Bu. Nanti untuk lebih mudahnya Pak Daniel dan Pak Ebit mungkin bisa memfotokannya tuh, Daniel, memfotokannya untuk sama Ibu dan yang lain kafiat zikirnya Ibu. Setelah itu baru Ibu mulai berzikir. Zikir itu Ibu cari yang nyaman duduknya. Boleh bersila kayak Ustaz, boleh bersimpu kayak Ibu. Jadi la-nya itu di pusat nih Ibu. La-nya di pusat. La sambil pejam mata. Ilaha di dada kanan. La ilaha illa di ubun-ubun, Allahnya di dada kiri. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pelan-pelan, pertama la di pusat, ilaha dada kanan, illa di ubun-ubun, Allahnya di dada kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Ibu berzikir 5 menit atau 10 menit, masih ada waktu Ibu, lanjutkan zikir Ibu dengan zikir qalbi, zikir hati. Jadi ketika Ibu membaca zikir hati, hadapkan wajah Ibu ini ke dada sebelah kiri. Nah ini, ketika kita hadapkan wajah kita ke dada sebelah kiri, sebut Allah di dalam hati. Allah, 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 Allah. Dilatih. Allah, Allah. Masih ada waktu Ibu lagi. Setelah Ibu zikir hati 5 menit atau 10 menit, masih ada waktu, tidak ada kemana-mana. Lanjutkan zikir napas Ibu. Zikir napas pada wajah kita ini tetap sebelah kiri ini. Zikir napas itu tarikkan napas ke atas, turunnya napas Allah, tapi tidak dilafazkan, dirasakan. Jangan Allah, tidak boleh gitu. Dirasa, turun naik napas dirasa. Setelah Ibu mengamalkan zikir napas, masih ada waktu Ibu lagi. Lanjutkan kepada zikir sir.
Zikir sir itu maknanya adalah hu, tapi tidak dizahirkan hu, enggak. Ibu diam, karena zikir la ilaha illallah, Allah Allah, hu Allah, itu dia terhimpun kepada zikir hu, kosong, tidak ada lafaz, tidak ada huruf, dan tidak ada suara. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya huruf dan kata atau suara melainkan ya Allah. Ibu diam. Diam itu maksudnya paham ibu, sadar ibu bahwa segala yang wujud pada batang tubuh ini yang hu itu yang aku Allah itu. Yang dipandang hu, yang didengar tuh hu, yang diucap hu, yang diraba, yang dirasa tuh hu. Tidak ada lagi yang wujud, yang sebenar-benar wujud melainkan hanya Allah. Nah, itu yang disebut namanya zikir sirul asrar itu. Cukup memahami dan menyadari bahwa sebatang tubuh ini yang hu. Hu itu kalau terjemahnya dia, maknanya aku Allah. Aku Allah. Tapi diam, cukup dipahami. Nah, contoh, ibu yakin bahwa mik ini wujud, mik ini betul-betul nyata. Andai kata ibu tidak sebut mik ini wujud, dan ibu sebut mik ini nyata, apakah mik ini tidak wujud dan mik ini tidak nyata, ibu? Yes. Tetap wujud, tetap nyata. Nyata. Begitulah memahami makna zikirhu itu. Walaupun ibu tidak menyebut Allah nyata, Allah wujud, diam saja ibu, maka yang diam itu, yang wujud itu, segala yang ada ini, itu yang Allah tadi. Itu yang disebut namanya zikir makrifat. Jadi kalau kita ada sampai kepada zikirhu, itu udah berkekalan 24 jam namanya ibu. Kita sambil makan, sambil minum, kayak Ustadz ini, Ustadz ngomong sama ibu, zikir apa yang Ustadz pakai kan? Kalau Ustadz pakai zikir la ilaha illallah itu tidak bisa Ustadz makan. Zikir Allah itu payah. Nah, Ustadz sudah memahami dan menyadari bahwa dia cuma yang ada sebenar-benarnya. Ini yang hu itu, tidak ada lagi siapa-siapa. Itu 24 jam itu. Namun dilatih. Yang kedua, ketika ibu sedang berzikir, ibu zikir la ilaha illallah, atau zikir Allah gini. Ketika ibu berzikir tadi, ada sesuatu di depan ibu, ada cahaya, atau ada orang pakai sorban, mengaku-ngaku dia, Assalamualaikum, saya ini wali Allah, atau mengaku dia Tuhan. Jangan ibu percaya dengan apa yang dilihat di dalam zikir. Itu adalah sifat penguji, itu adalah bangsa goibiyah. Oleh karena itu, bagaimana caranya Ustaz? Ketika kita berzikir, nampak sosok cahaya depan kita atau ada orang duduk depan kita, kita buka mata kita, hilang dia, tutup lagi, nampak dia. Rupanya bukan mata ini yang melihat, mata ini yang melihat. Namun dalam berzikir, bukan itu yang kita tuju, bukan itu yang kita cari. Pada saat itu terjadi pada diri ibu, ucapkanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Arahkan subhanallah itu kepada kita, lihat. Apabila dia terbakar, berubah wujudnya, lari dia, itu yang dikatakan namanya bangsa goibiyah, itu jin. Makanya orang yang berzikir, kalau tidak lurus kompasnya, tak lurus niatnya kepada Tuhan, terjadi peristiwa itu, pengalaman rohani, yakin dia dengan itu, boleh jadi nanti sebulan jadi paranormal dia nanti itu. Ya, apalagi dikasih senjata, keris, atau apa namanya, tasbih. Jangan. Tetap aja ibu berzikir, kalau memang dah cukup, tutup. Besok kita berzikir kembali. Tapi jangan itu, mudah-mudahan terjadi pengalaman itu tipu daya. Jadi tetap kita berzikir itu tak ada yang lain di sana. Itu jalan terus ke atas.
Sampai nanti di dalam berzikir, apabila terjadi zuk, terjadi pada diri ibu, ibu jangan khawatir. Maksud Ustaz, ketika ibu berzikir, lepas ruhan ibu, keluar dia, lepas, ditinggalkannya diri ibu terus di atas, jangan ibu takut. Itulah terjadi namanya pengalaman rohani itu. Dia meninggalkan batang tubuh ini. Nanti ada kalam nanti ibu belum kembali turun lah. Walaupun ibu tak mau turun, nanti ada kalam turun katanya. Turun situ. Nih. Atau boleh jadi nanti pengalaman ibu ketika ibu berzikir, hilang napas ibu, hilang napasnya, kosong. Ibu tetap hidup tapi nggak pernah hilang napasnya di situ. Jangan heran. Inilah perlu gunanya bimbingan, perlu ada penuntun, ya. Jadi kalau kita tidak pakai bimbingan di situ, mana tahu kita nyasar nanti ke alam jin perginya. Kita kira itu alam malaikat, rupanya alam jin. Ditangkap jin tomang kita nanti di sana. Jadi lurus pikirnya. Begitu ibu. Ibu ya. Mungkin itu dalam berzikir. Yang kedua, nanti ada masanya Ustadz akan turunkan ilmu tawajuh ini. Ini kan baru perkenalan kan, Bu? Kalau bahasa Minangnya mengecek nggak cukup sepatah dua patah, Bu. Mau mencong nggak sekali putui lah. Tapi nggak apa-apa. Iya Ustadz, nggak apa-apa. Nama zahir ibu dari kasih sama orang tua. Nama batin nanti Allah yang beri. Nanti Ustadz ajarkan sama ibu, kita semua, bagaimana cara bertawajuh. Nanti Ustadz akan tanyakan sama ibu, Bu tanya sama Allah, ya Allah, siapa nama batinku ya Allah. Nanti Allah beri jawabannya. Nanti Ustadz yang latih. Atau nanti tanya sama Allah, ya Allah, berapa umurku yang terakhir nanti ya Allah. Tanya itu nanti. Gitu ya Bu. Banyak lagi ilmu mau Ustadz turunkan sama ibu, tapi waktu juga nih masalahnya. Ya. Kalau ada waktu ibu, datanglah ke tempat Ustadz nanti ke Pekanbaru. Ya ada waktu libur. Kalau ada pula luang Ustadz nanti Ustadz pula sama ibu nanti ke sana. Kan apa-apa Ustadz ke sana kan? Nggak apa-apa Ustadz. Ya. Jadi Ustadz waktu Ustadz ketika ada libur, Bu, ada libur sekolah atau tanggal merah, baru Ustadz bisa keluar. Kemarin Ustadz pergi ke Kalimantan dan minta izin pula sama guru. Besok rencananya mau pergi ke Aceh, Bu, ke kota Cane, atau minta izin. Kalau dapat izin sama kepala sekolah, insya Allah Ustadz berangkat. Terima kasih Ustadz. Ya, Bu. Ya. Mohon izinnya nanti insya Allah datang ke sana. Iya Bu. Alhamdulillah.